إنك قد خلقت كما سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر وكف المصطفى كالورد نادي وعطاء يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطاء يبقى إذا مس الأيادي ونوالها كل العباد ونوالها كل العباد ونوالها كل العباد حبيب الله يا خير الورى يا وجعلنا إن شاء الله تعالى من أهل السنة والجماعة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد الحمد لله فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر من صلى علي عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى آمنه الله تعالى من الفزع الأكبر يوم القيامة وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. آمين آمين يا رب العالمين. وقال العلماء إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. Hadratil mukarramin, segenap para asatid yang sama-sama saya hormati dan yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat, rasa memuliakan, rasa ta'zim saya terhadap para asatidzah sekalian, terkhusus
yang sangat saya hormati dan yang amat sangat saya banggakan, keluarga besar almarhum Bapak Iskandar. Bapak Iskandar? Bapak Hussein? Bapak Iskandar. Keluarga besar Bapak almarhum Bapak Iskandar bin Hussein Tando yang saya hormati dan yang saya muliakan, juga sahibul wilayah, dalam hal ini Ketua RT 01, juga Ketua RT 02. Tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Mukhlisin, juga segenap jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Tanbihul Ghafilin yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa memuliakan saya terhadap jamaah sekalian. Pertama dan yang paling utama, puja puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas wasilah taufik, hidayah, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini, malam Ahad, kita dikumpulkan di tempat ini, di majelis ini, di rumahnya Sahibul Bait, di rumahnya keluarga besar almarhum Bapak Iskandar bin Hussein Tando. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang kedua kalinya mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada para keluarganya, para ahlul bait, keturunannya, para sahabat, para tabi'in, atba'it tabi'in, semuanya yang mengikuti ajarannya hingga sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah syafaatil ulama sama-sama bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Jam menunjukkan jam 10. Biasanya ini udah bubar. Iya. Kebetulan tadi doanya udah beres kalian. Berarti seharusnya tinggal ngopi. Ini enggak kemalaman kah? Enggak kemalaman kah? Nah, sekalian nungguin bola. Lanjut. Insyaallah paling 5 menit 10 menit lah. Abu bunga membahagiakan terhadap keluarga besar almarhum Bapak Iskandar bin Hussein Tando, khususnya juga kepada segenap warga wilayah RT 01 juga 02 juga Blok I pada umumnya. Jamaah sekalian yang sama-sama saya hormati dan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tadi di awal sudah sama-sama kita bacakan tahlil, yasin, zikir, juga dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka acara haul 1 tahun
almarhum Bapak Iskandar bin Husein Kando. Mudah-mudahan yang dihauli khususnya Bapak Iskandar bin Husein Kando, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan juga kita sama-sama doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan zahir maupun batin di dalam menghadapi musibah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan umur yang panjang juga dalam keadaan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca barusan, zikir, tahlil, tahmid, istighfar, sholawat dan yang lain-lain, mudah-mudahan kebetulan malam ini tanggal berapa? Rabiul Awal. Tanggal 10 kalau nggak salah. 10 ya? 10. Kebetulan bertepatan dengan malam Rabiul Awal, bertepatan dengan bulan kelahirannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita niatkan acara kita dari awal sampai akhir bukan hanya menghauli almarhum Bapak Iskandar bin Husein Kando, tapi kita niatkan maulid, senantiasa mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengatakan dalam salah satu karangan kitabnya, beliau mengatakan, ma min muslimin qara'a fi mauti baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal wabah wal harqa wal gharqa wal afat wal baniyat wal bughdha wal hasad wa 'ainas su' wal lusus an ahli dalikal bait. Artinya tidak ada satu orang muslim, tidak ada satu muslim di mana di rumahnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah akan angkat, yaitu penyakit. Allah akan angkat kebakaran, Allah akan angkat macam-macam balai penyakit. Allah akan jauhin orang tersebut di benduan, dijauhin dari hasud, dijauhin dari segala kejelekan. Yang luar biasa lagi, fa'idha mata hawanallahu alaih jawab munkarin wa nakir. Bahkan apabila orang tersebut mati, maka akan digampangkan oleh Allah atas jawaban atas pertanyaan munkar wa nakir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mana tadi disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan niat kita mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, yang kelak nanti di dalam surganya Allah kelak dipersatukan
bareng-bareng bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ini ada satu kisah, ada satu riwayat. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Barang siapapun orangnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang tersebut yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni akan dibareng-barengkan atau akan bareng-bareng nanti di dalam surganya Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini asbabun nuzul. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah, jadi dulu ada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Sauban. Sauban ini adalah maulanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sauban. Jadi sebab Allah menurunkan ayat ini adalah sebabnya dulu ada namanya Sauban. Sauban ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hamba sahaya yang diperdekakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam satu kesempatan Sauban ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sauban yang kesehariannya gembira luar biasa. Sauban yang kesehariannya senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Tetapi tiba-tiba Sauban ini kelihatan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu badannya kurus gerempeng, mukanya seperti orang yang nggak ada kebahagiaan sama sekali. Jadi galau, kayak orang galau, kayak jamaah kalau tanggal tua. Badannya kurus gerempeng, mukanya berubah, yang tadinya berseri-seri kesehariannya tiba-tiba berubah, gak ada cerianya sama sekali. Maka ditanya sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan Sauban. Apa kata Rasul? Sauban, apa gerangan yang menyebabkan engkau seperti ini? Kok kelihatannya nggak ada sumringah-sumringahnya, nggak ada bahagianya, badan sampean sampai kurus seperti ini. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya gerangan yang menyebabkan sampean seperti ini? Maka Sauban menjawab, ya Rasul, saya ini sakit bukan, kurang makan bukan, lapar bukan, nggak nemu makanan juga bukan. Tetapi saya ini apabila tidak melihat wajahmu ya Rasul, tidak ketemu sehari aja, tidak ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketakutan yang dirasakan oleh Sauban, ketakutan yang sangat luar biasa,
sehari gak ketemu, sewaktu gak ketemu sama Rasul, ketakutannya luar biasa. Terus kenapa kok bisa rasa takut yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan engkau ini kurus gerempet, wajahmu gak ada cerianya sama sekali, kata Rasul SAW. Dijawab sama Sauban, ya Rasul, ketika saya tidak ketemu sehari saja dengan engkau wahai Rasul, maka saya bukan hanya sebatas takut, tetapi tiba-tiba pikiran saya langsung kepikiran ingat tentang akhirat. Jadi yang tadinya gak ingat sama akhirat, tiba-tiba gak ketemu sama Rasulullah SAW, tiba-tiba pikirannya langsung terfokus sama akhirat. Takut kenapa? Wahai Sauban, saya takut ya Rasul, andai kata saya gak ketemu sama sampean wahai Rasul, saya takut selamanya gak ketemu lagi. Saya takut nanti ketika saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, saya takut selamanya gak pernah ketemu lagi sama sampean wahai Rasulullah. Sebaliknya, andai kata saya ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, maka saya takut selamanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan terus-menerus pikiran saya dilanda kecemasan, ketakutan yang luar biasa ketika tidak ketemu dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jamaah sekalian, Sauban ini orang termasuk sahabat Rasul yang taatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ibadah sama Allah, taat terhadap Rasulullah sangat luar biasa. Tetapi hanya karena tidak ketemu sehari saja dengan Rasulullah SAW, badannya tiba-tiba berubah seperti orang yang sakit, wajahnya pias seperti orang sakit gara-gara nggak ketemu dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita nih, kita sudah pasti belum semenjak kita lahir sampai sekarang, sampai saat ini sudah pasti belum bertemu dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira nih, kalau kita sehari gak sholawat sama Nabi, gak melaksanain sunnahnya Nabi, kira-kira langsung kepikiran akhirat gak tuh? Kira-kira, jemaah sekalian. Nah, Sauban jangankan sebulan 2 bulan, jangankan bertahun-tahun, sehari saja tidak ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, langsung berubah keadaan tubuhnya seperti orang yang sakit, takut selamanya tidak berjumpa lagi dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Sauban sampai demikian? Kenapa? Apa nikmatnya kita di surga bersama-sama baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, tetapi tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, artinya kenikmatan yang sangat luar biasa di surga tidak pernah ada artinya, jemaah sekalian. Artinya nikmat masuknya surga, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih nikmat, justru lebih nikmat ketika kita bareng-bareng bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sauban dihibur sama Nabi. Turunlah ayat seperti ini. Turunlah ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Sauban, tenang. Sampai orang yang taat sama Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau sampai yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul,
maka kelak di surga akan bareng-bareng bersamaku, juga bersama para nabi-nabi yang lain dan para syuhada sholihin, insya Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan nih kita bisa meniru akhlaknya Sauban. Artinya sehari kita nggak bersolawat minimal, sehari kita nggak solawat sama Nabi, sehari kita nggak ingat sama Nabi, sehari kita nggak melaksanakan sunnahnya Nabi, mudah-mudahan kecintaan, kekangenan sama Nabi tambah luar biasa. Insya Allah jamaah sekalian. Tuh. Makanya berhubung ini kebetulan nih bulan Rabiul Awal, kita tingkatkan kecintaan kita sama Nabi, kita tingkatkan. Yang biasanya kita maulid, baca maulid setahun sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Biasanya baca maulid, kenal maulid paling kalau ada gunting rambut, ada yang akikah, baru kita baca ya Nabi salam alaika. Biasanya ada yang pindah rumah, selamatan rumah, baru kita maulid. Tapi alhamdulillah di majelis ini, di RT 02 khususnya, ada majelis Tanbihul Ghafilin, juga majelis Al-Mukhlisin, yang alhamdulillah setiap malam Ahad sekali selalu membacakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan bulan ini bulan Rabiul Awal, maka kita harus tambah terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita harus bergembira lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Karena tanpa dilahirkannya, tanpa diciptakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah ada alam semesta beserta isinya. Jamaah sekalian, jangankan cuma kita manusia yang ahli maksiat, yang tukang maksiat, yang tukang berdosa sama Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan para nabi, adanya para nabi, adanya para malaikat justru diberkati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkahnya, diciptakannya, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Artinya dengan fadl Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua maka bergembiralah kalian semua. Artinya apa? Di dua perkara dengan sabab fadl Allah dan rahmat Allah, kita hendaknya selalu bergembira. Apa itu fadl Allah? Ibnu Abbas menafsirkan, fadl Allah adalah annal fadla al-ilmu. Fadl Allah adalah ilmu. Warahmata Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rahmat Allah adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan fadl yang Allah berikan kepada kita, dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka hendaklah kita semua bergembira. Tampakkan kegembiraan kita. Kalau cuma 1.000-2.000 buat maulid, ya cuma 1.000-2.000. Jangankan 1.000-2.000, 100.000, 1.000.000-2.000.000 buat maulid, gak ada artinya jamaah sekalian. Kalau bisa jiwa raga kita untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf, kan sehabis acara besok lusa ada Pak RT keliling ngambilin dana buat maulid, kasih yang kita punya, kasih yang ada, jangan diumpetin. Buat Nabi, mohon maaf jamaah sekalian, kenapa buat Nabi harus seperti itu?
bahkan harus lebih dari itu. Mohon maaf, kita punya anak nih, punya anak, jamaah yang sudah punya anak biasanya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, biasanya kelahirannya tuh ulang tahun suka dirayain, betul gak tuh? Dirayain, bukan cuma 100-200 ribu, bukan cuma 1 juta, 2 juta, bahkan puluhan juta, bahkan ada yang manggil organ segala, manggil badut segala. Buat apa tuh? Buat ngerayain hari lahirnya anak kita. Padahal mohon maaf jamaah sekalian, anak kita atau orang tua kita atau adik kita ketika pas hari lahirnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kita gembiranya luar biasa, sampai ngundang teman-temannya, kita undang, sampai ada party segala, sampai pesen kue ratusan ribu, jutaan. Mohon maaf, kita nggak tahu anak kita kelak jadi apa, jamaah sekalian. Ada yang tahu nggak tuh anak kita tahun-tahun berikutnya atau ketika dewasa jadi apa? Kira-kira udah tahu belum tuh bakal jadi apaan? Bakal jadi orang soleh atau orang, mohon maaf, naudzubillah, orang tukang maksiat? Tahu nggak tuh kira-kira? Cuma berharap doang, berharap anak kita ketika ulang tahun kelak suatu saat jadi orang-orang soleh, tapi girangnya luar biasa, senengnya luar biasa, kita rayain ulang tahunnya. Mohon maaf, kalau buat anak kita aja yang kelak nanti anak kita nggak tahu bakal jadi apa, kita keluarkan uang sampai segitu banyaknya buat ulang tahun anak kita. Masa buat Nabi Muhammad SAW yang karena beliau kita dilahirkan, karena beliau kita diciptakan, karena beliau kita mendapatkan nikmat di dalam kubur, karena beliau juga kita mendapatkan kenikmatan di padang mahsyar, karena beliau juga kita mendapatkan kenikmatan di akhirat, karena beliau juga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masa buat maulid cuma 10.000, 20.000 jamaah sekalian. Mudah-mudahan nih kedepannya ketika ada undangan maulid, ada sumbangan buat maulid, kita sumbangin tuh dengan yang sangat luar biasa, bukan cuma 100-200 ribu. Kalau bila perlu kita jual tuh yang kita punya jamaah sekalian. Gak ada mubazir buat Nabi, gak ada mubazir, gak ada istilah mubazir buat merayakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, mohon maaf, saya punya sohib guru namanya Kiai Sebret, orang Kebayoran. Itu istananya udah luar biasa sekarang. Mohon maaf jamaah, pengalaman beliau cerita sama saya dulu dari zaman rumahnya ngontrak sampai, mohon maaf, sampai bahkan katanya sempat diusir juga sama mertuanya. Dari mulai ngontrak sampai sekarang rumahnya masya Allah luar biasa, mobilnya, hartanya luar biasa. Apa wasilahnya? Wasilahnya satu, kecintaan terhadap dzurriyyahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang banyak habaib. Makanya kalau kita nih ada habaib di wilayah kita muliain, kita agungkan jamaah sekalian. Nah, Kiai Sebret itu pengalamannya luar biasa. Tadinya beliau rumahnya ngontrak, sekarang rumahnya kayak istana. Jamaah, apa yang menyebabkan beliau sampai seperti itu? Beliau ketika datang bulan Maulid itu jual. Apapun yang beliau punya, beliau jual. Dari mulai motor, otok-otok, mobil-mobil yang beliau jual. Buat apa? Buat mengagungkan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada itu Maulid dengan uang pribadinya beliau. Setelah Maulid Allah ganti yang lebih dari itu, terus menerus
selama terus menerus setiap bulan Rabiul Awal beliau lakukan seperti itu. Maka setelah beres Maulid, Allah ganti dengan kekayaan yang luar biasa diberkati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa rugi. Apapun yang kita keluarkan, harta, benda, tenaga, ilmu kita, untuk senantiasa merayakan kelahirannya, mengagungkan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, kenapa kita harus seperti itu? Kenapa kita harus taat bukan hanya terhadap Allah dan Rasulnya? Maka kata Aisyah, kenapa, apa buahnya kita taat terhadap Allah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, buahnya kita taat terhadap Allah adalah wasamratuhu ayyal turahullah birahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhul jannah ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa bikaramihi bi ru'yati jamalihi. Buahnya kita taat kepada Allah adalah kita akan diberikan rahmat Allah, diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan buahnya daripada kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hasil daripada mencintai mahabbah terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah al-wusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Kita akan sampai terhadap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga akan bareng-bareng bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kita niatin dari awal. Kata Jalaluddin As-Suyuti, ini udah sesuai di acara kita, sudah sesuai dengan apa yang dinamakan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa atau sesuatu yang bisa disebut Maulid? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menceritakan yang pertama ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Alhamdulillah di manusia semua, ijtima'un nas. Kemudian wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan bukan hanya kumpul manusia saja. Karena apa? Karena banyak juga orang-orang perkumpulan manusia nggak disebut maulid. Mohon maaf, contoh di pos ronda kumpul tuh dari sore sampai malam, nggak ada tuh di situ dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, nggak juga dibacain sejarahnya Nabi, nggak ada juga di situ makan-makan juga minum-minum. Maka nggak bisa disebut maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, semalam suntuk kita ngumpul di ronda, di pos ronda main gaplek doang, nggak bisa disebut maulid jemaah sekalian. Maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan bukan hanya perkumpulan manusia saja, tetapi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan ayat-ayat yang gampang, yang mudah daripada Al-Qur'anul Karim. Apa yang mudah dari Al-Quran? Mohon maaf, tadi di awal, satu, perkumpulan manusia sah. Yang kedua, tadi kita baca tuh apa? Ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Kita baca Falaq bin Nas, kita baca Al-Ikhlas, kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Baqarah, kita baca surah Yasin juga. Jadi itu sesuai itu ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Yang ketiga, bukan hanya kumpul doang, bukan hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang gampang-gampang doang, tetapi dibacakan sejarahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita bacakan juga, alhamdulillah. Maulid tiba, walaupun enggak semuanya kita baca, paling tidak
sudah kita baca sesuai juga. Nah yang terakhir, kalau ada makan. Kalau ada, alhamdulillah banyak nih. Ada apa nih? Ada risol, ada roti, banyak. Alhamdulillah, sesuai nggak tuh? Sesuai. Maka jadi malam ini kita sedang bermaulid terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan acara maulid ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala atas wasilah kita membacakan atau mengadakan acara maulid Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah berkahi kehidupan kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di samping maulid, yang utama tadi adalah apa? Haulnya almarhum Bapak Iskandar bin Husain Kando. Maka dari itu kita doakan yang dihauli 1 tahun almarhum, senantiasa Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kelak nanti pada akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, jadi ada 2 amalan nih, 2 amalan yang nanti di akhirat ketika ditanya sama Allah nggak ada alasan, harus kita laksanakan. Jadi nggak ada alasan, ya Allah saya nggak bisa melaksanain yang 2 perkara tadi karena jadi nggak diterima alasan apapun. Artinya wajib, harus dilaksanakan. Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan pernah menyekutukan Allah. Artinya mutlak kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mutlak sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, yang gak bisa diterima alasannya ketika kita tidak bisa mengamalkannya, melaksanakannya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik terhadap kedua orang tua. Jamaah sekalian, mohon maaf, walaupun nih anak-anaknya almarhum sudah berpisah, berbeda alam. Anak-anaknya, keluarganya masih di alam dunia. Almarhum orang tuanya sudah di alam kubur. Tetapi keterkaitan antara almarhum dengan anak keluarganya masih ada kaitannya, jamaah sekalian. Jadi jangan sangka, jangan pernah kita punya anggapan ketika orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, maka habis sudah hubungan antara anak dengan orang tua. Jangan pernah menyangka seperti itu, jamaah sekalian. Orang yang masih hidup masih ada hubungannya dengan orang yang sudah meninggal, jamaah sekalian. Seperti halnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi acara haul semacam ini bukan hanya sebatas dimulai dari guru-guru kita, dari orang-orang tua kita terdahulu, tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW setiap tahun selalu berkunjung menziarahi para pejuang perang Uhud, jemaah sekalian. Jadi Nabi Muhammad SAW setiap tahun itu selalu mengunjungi makam-makam para sahabat, para pejuang perang Uhud. Ketika Rasul Muhammad SAW sampai di Syi'ib itu adalah makamnya orang-orang atau sahabat yang gugur di dalam perang Uhud. Ketika Rasul SAW masuk ke pemakaman tersebut, maka Rasulullah SAW assalamualaikum,
Assalamualaikum. Itu jamaah sekalian. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ketika Rasul menjumpai atau memasuki area pemakaman setiap tahunnya para pejuang perang Uhud, maka Rasul mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera untuk kalian semua dengan sebab kesabaran kalian ketika di alam dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka sungguh kenikmatan di akhirat adalah kenikmatan yang sangat luar biasa dibandingkan kenikmatan-kenikmatan di alam dunia jemaah sekalian. Artinya Rasul sudah mengajarkan puluhan ribu tahun yang lalu. Makanya oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, ketika ada orang meninggal 1 tahun kita hauli. Nah, mudah-mudahan ini yang dilakukan oleh keluarga almarhum, khususnya para putra putrinya, mudah-mudahan ini termaksud baktinya anak-anaknya terhadap orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan sangka amal-amalan kita ini nggak sampai terhadap orang-orang yang sudah meninggal, apalagi terhadap orang-orang tua kita. Mohon maaf jemaah sekalian, jangankan amal ibadah yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, untuk saudara kita yang sudah meninggal, jangankan kita niatkan tanpa kita niatkan, amal-amal kita diperlihatkan oleh Allah terhadap orang-orang tua kita yang sudah meninggal jemaah sekalian. Maka mohon maaf, ketika kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal, kalau kita masih kasihan terhadap orang tua kita nggak mau orang tua kita sedih di alam kubur, maka mohon maaf, tinggalkan segala perbuatan maksiat, tinggalkan segala amal-amal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum fil amwat minal amwat. Sesungguhnya amal-amal kalian itu akan diperlihatkan terhadap keluarga-keluarga kalian, terhadap ahli-ahli keluarga, ahli-ahli kalian yang sudah meninggal jemaah sekalian. Maka ketika kita atau orang yang masih hidup atau anak-anaknya yang masih hidup beramal dengan amalan yang baik, maka orang-orang tua kita yang sudah meninggal, arwah-arwah kita di alam kubur akan mengatakan istabsyiru, akan berbahagia, bergembira dengan amal kebaikan yang kita laksanakan. Sebaliknya, wa idza ghairu dzalik, apabila anak-anaknya almarhum atau kita yang masih hidup beramal atau bermaksiat, beramal yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, maka mayit-mayit di alam kubur, orang tua kita yang sudah meninggal akan mengatakan, ya Allah, akan berdoa terhadap Allah, ya Allah, jangan dulu matikan anak-anakku, jangan dulu matikan keluarga-keluargaku, sehingga hatta tahdihim kama hadaitana, sehingga engkau berikan hidayah terhadap anak-anakku seperti engkau memberikan hidayah terhadap kami ya Allah. Artinya apapun yang kita kerjakan di alam dunia itu diperlihatkan oleh Allah terhadap orang-orang tua kita di alam kubur. Ketika kita melaksanakan amal yang baik, beribadah kepada Allah, maka orang tua kita bergembira, bunga, bahagia luar biasa. Sebaliknya, ketika anak-anaknya atau kita yang masih hidup beramal buruk atau maksiat, berdosa kepada Allah, maka mayit-mayit di alam kubur, orang tua kita yang sudah meninggal, sedih seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan dulu matiin keluarga saya, jangan dulu dimatiin ya Allah, berikan dulu hidayah, berikan dulu hidayah seperti engkau memberikan hidayah kepada kami ketika kami masih hidup di alam dunia ya Allah. Artinya
Kalau kita masih sayang, berarti apa tuh? Kita tinggalin amal-amal yang buruk. Seperti ini jamaah sekalian, sedekah yang dilaksanakan, yang dikeluarkan oleh keluarga, anak, para putra putri almarhum, mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan terhadap orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dari mulai makanan, apapun itu jamaah sekalian yang disedekahin oleh putra putrinya almarhum Bapak Iskandar, mudah-mudahan Allah terima pahalanya disampaikan terhadap almarhum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedekah itu nggak harus harta benda, apapun yang kita punya. Makanya kan dalam satu hadis dikatakan tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian dan juga untuk mayit-mayit kalian atau keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Dengan apapun kita mampunya sedekah. Kita niatin, mohon maaf, kita punya makanan, punya roti 2000 perak, tapi kita niatin, kita kasih teman kita sepotong, kita niatin pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal, insya Allah santai. Sholat kita niatin pahalanya buat orang tua kita, insya Allah santai. Puasa kita niatin pahalanya. Apapun itu, kita tadarus Al-Quran, kita sedekah, kita niatin buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal, insya Allah sampai jamaah sekalian. Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum. Bersedekahlah kalian semua untuk diri kalian dan juga untuk mayit-mayit kalian semua, atau untuk keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal. Walau bisyurbati ma'in, walaupun hanya dengan setegukan air doang ya mas kalian. Walaupun hanya dengan setegukan air doang, kita niatin, kita kasih minum sahabat kita kasih minum tetangga kita, walaupun cuma 1 gelas, kita niatin pahalanya untuk almarhum, insya Allah jadi sedekah. Kalau fa'in lam takdiru ala dzalik, kalau kita tidak mampu bersedekah dengan bisyurbati ma'in, dengan 1 tegukan air, fabi ayatin min kitabillahi ta'ala, maka dibacakan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kayak tadi tuh, kita baca Yasin, kita baca Qul, kita baca Falaq bin Nas, kita niatkan untuk almarhum Bapak Iskandar khususnya, insya Allah sampai. Umumnya untuk almarhum walmarhumah keluarga kita semua jamaah sekalian. Kalau masih tidak mampu dengan membacakan sedekah, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, pad'u lahum bil maghfirah war rahmah, maka berdoa dengan bahasa apapun, insya Allah pasti dengan bahasa apapun, dengan bahasa KSP, dengan bahasa Bekasi, dengan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa apapun, dengan meminta pengampunan. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Ya Allah, rahmati keluarga saya yang sudah meninggal. Jamaah sekalian, fa innallaha wa'adakumul ijabah, maka sesungguhnya Allah menjanjikan akan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak ada alasan tuh, gak ada alasan kita gak bisa sedekahin keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dengan cara apapun. Kita nyumbang masjid, kita sedekah setiap malam Ahad, sedekah buat pengajian, dengan apa kita mampu, beli air 1 dus, kita mampu beli air setengah dus, kita mampu beli gorengan, apapun itu kita niatin pahalanya buat siapa? Buat almarhum keluarga kita jemaah sekalian, insya Allah sampai. Innallaha ta'ala wa'adakumul jannah, Allah menjanjikan adanya ijabah untuk doa-doa kita, pengampunan terhadap mayit-mayit atau keluarga kita yang sudah meninggal. Bahkan di dalam hadis yang lain, man a'ana ala mayyitin biqira'atin wa dzikrin istaujaballahu lahul jannah. Barang siapa menolong
menolong mayit dengan membacakan Al-Quran, pahalanya kita niatkan untuk si mayit, dan zikir-zikir, tahlil, tahmid, istighfar dan yang lain kita niatkan untuk mayit, maka istaujaballahu lahul jannah. Allah mewajibkan untuk si mayit dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka sekali lagi mudah-mudahan apa yang dilaksanakan dari awal, khususnya sedekahnya para putra-putri keluarganya almarhum Bapak Iskandar bin Husain, mudah-mudahan Allah terima, pahalanya senantiasa dikucurkan, diberikan untuk almarhum Bapak Iskandar bin Husain Kando khususnya, dan umumnya untuk almarhum wal marhumah keluarga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf beribu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.